Jadi Pak Yosef kembali ke Cijengkol jam berapa sih itu Pak? Kejadian. Lalu tidak mengetahui terkait kembalinya Pak Yosef dari TKP karena kembali. Tapi memang Ibu katakan bahwa beliau ada beli. Mohon abdi teh merhatoskeun acukna ngangge acuk kumaha datos utos seueur anu pesen gitu. An kadong kapannya teh anjing duka lah jam sabaraha duka jam genap. Duka 6:30 nya diperkirakeun mah jam genep tanpa 6:30 we. Aya tak salikna di dieu. An abdi teh merhatoskeun ngangge acukna kumaha henteu. Antos ngaradangan di piringan. Cinta bapak bari dituang di dia moal bari dicanak we. Wih we gitu. Dibungkus ya. Di piringan. Oh, di piringan. Mohon pan sok ngangge piring Tapi plastik. memang tidak tahu pakai, nggak lupa ya pakai baju seperti apa. Mohon teu merhatikeun abdi teh, teu merhatikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kasus Cagak Subang siang ini saya akan coba membahas adalah masalah siapa sebenarnya yang benar dan siapa sebenarnya yang bohong. Di prarekonstruksi adegan-adegan kita lihat sekali lagi bahwa itu adalah adegan-adegan yang disampaikan atas dasar keterangan dari saudara Ramdhanu. Jam berapa Danu pulang? Kita lihat di adegan Danu keluar mengambil motor yang ada di kebun, keluar dan kemudian dilanjutkan dengan kepulangan Abi dan Arigi menuju ke arah barat, yaitu ke daerah Canon Fotokopi. Dan kita tidak tahu jam berapa Pak Yosef keluar, karena disampaikan Danu sudah pulang duluan, jadi tidak ada yang tahu jam berapa Pak Yosef keluar. Apakah Pak Yosef pulang ataukah standby di TKP? Sedangkan kita tahu bahwa Pak Yosef, informasi yang kita dapat dari pengakuan Pak Yosef, jam 5 Pak Yosef baru sholat. Kemudian pagi-paginya membeli surabi. Sebelum itu kita dengarkan dulu penjelasan Pak Direktur Kombes Pol Bapak Surawan. Jadi Pak Yosef kembali ke Cijengkol jam berapa sih itu Pak? Kejadian. Lalu tidak mengetahui terkait kembalinya Pak Yosef dari TKP karena Ya, Danu tidak mengetahui kapan Pak Yosef kembali karena Danu sudah pulang duluan. Jadi tidak ada yang tahu Pak Yosef pulang jam berapa dari TKP. Apakah pulang, apakah tidak pulang, apakah langsung ke Polsek, apakah langsung ke rumah Danu. Yang jelas tidak ada yang tahu. Karena sekali lagi, karena ini keterangannya keterangan Danu. Kalau misalkan gini, kita ambillah bahwa Danu pulang itu adalah setelah adanya pergerakan mobil Alphard memarkirkan dan Danu ikut membopong almarhumah Ibu Tuti berempat di sana di adegan itu. Ada Danu, ada Pak Yosef, Abi dan Arigi. Artinya berarti Danu setelah pada saat permakiran mobil itu Danu masih ada di sana karena sempat membopong. Kita satukan lagi dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Ajat yang katanya mau membeli bubur di jam 16.15 melihat pergerakan mobil Alphard dan juga saksi yang sopir angkot. Di jam yang sama ada pergerakan mobil Alphard di parkir membalikan mobil 6/4. Katakanlah kalau memang benar 6/4 dari yang disampaikan oleh saksi Pak Ajat juga dengan yang di supir angkot. Katakanlah kalau benar. Artinya bahwa di sana Danu masih ada di sana. Dan Pak Yosef juga jam 6.15 berarti ada di sana. Sekali lagi, jika benar apa yang disampaikan oleh Pak Ajat dan supir angkot. 6.15. Andai kan benar 6.15 ada pergerakan itu. Ambil kata persiapan untuk membawa korban ya sekitar 5 menitan lah ya. 5-10 menit. 6/4, 6.20 atau 6.30 lah Danu pulang ke rumah. Diceritakan Danu jam berapa Pak Yosef datang ke TKP. Pak Yosef kalau tidak salah
mohon maaf kalau salah, 7.15 kalau tidak salah berangkat ke TKP. Kalau misalkan yang disampaikan adalah Pak Yosep belum ada berita, berarti jam 6:30 diperkirakan masih ada di TKP. Sedangkan apakah mungkin sekarang perjalanan misalkan 6:30, 6:30 Pak Yosep kembali dulu ke rumah, 6:30 ya, kembali ke rumah. Oke lah, saya pernah menghitung waktu dari TKP menuju ke rumahnya Pak Yosep itu sekitar 20 menit sampai 25 menit pakai motor. Kalau misalkan 6:30 ditambah 30 menit katakanlah, berarti jam 7. Ya. Artinya kalau misalkan nyampe jam 7, kemudian dibilang udah 7:15 ada di TKP, ya beda-beda tipis lah. Kalau misalkan kembali datang ke Cijengkol, kembali lagi ke TKP misalkan, ya kalau misalkan diberikan misalkan dari sana jam 7 kemudian balik lagi ke 7.25, ya beda-beda tipis lah, 7.15, 7.25. Karena saya survei itu sekitar 20 sampai 20 menit perjalanan ke arah Cijengkol itu. Tapi permasalahannya adalah ada seorang ibu tukang surabi yang mengatakan kurang lebih jam 6:15 atau jam 6 atau jam 6:30 Pak Yosep membeli surabi. Dan itu jelas terdengar suaranya ibu tukang surabi. Ya kurang lebih, walaupun misalnya itu masih ragu-ragu mengatakannya ibu tukang surabi itu, ya sekitar jam 6, jam 6:30-an duduk di depan dia. Artinya bahwa tukang surabi itu hafal mukanya Pak Yosep gitu loh, ya kan? Karena itu di depan rumahnya Pak Yosep, di depannya rumah Pak Yosep. Dan nggak mungkin kalau tidak kenal. Kalau dikata Pak Yosep dia pasti kenal gitu. Cuman dia tidak tahu warna baju yang dipakainya. Cuman ya dia mengatakan bahwa ada di depan dia. Coba kita dengarkan ya. Tapi memang ibu katakan bahwa beliau ada beli. Mohon abdi teh merhatoskeun asup nangange asup kumaha terus puguh seur anu pesen gitu. An kadang kapannya teh anjing duka lah jam sabaraha duka jam 6. Duka 6:30 jadi perkirakan nama jam genep bisa 6:30. Diperkirakannya sekitar jam 6 atau 6:30. Ya memang nggak lihat jam, tapi hanya perkiraan. Kita lanjutkan. Aya tak sadikna di dieu. An abdi teh merhatoskeun nangange asup nang kumaha teu. Ada duduk di depan, di depan ibunya, cuma tidak memperhatikan bajunya pakai apa. Artinya benar itu Pak Yosep ada di situ. Lanjutkan. Antos ngaladangan di piringan, cinta bapak bari dituang di dia, mau bari dicanak, we gitu. Dibungkus ya? Di piringan. Oh, di piringan. Mohon pas setengah di Tapi plastik. memang tidak tahu pakai grup. Dibungkus ya, enggak tuh di piringan. Kalau kita lihat dari bahasanya, ini bahasa kejujuran. Pada saat hostnya mengatakan bahwa dibungkus, ente di piringan, berarti dia membenarkan yang salah. Itu ada ungkapan pernyataan bukan kebohongan. Dan menyatakan bahwa Pak Yosep memang ada di depannya, sekitar jam 6 atau jam 6:30. Jam 6 atau jam 6:30. Nah, itu permasalahannya. Sekarang bahwa di TKP itu terjadi proses pemangkuan kedua almarhumah adalah setelah terjadinya permakiran mobil Alphard. Sedangkan Pak Ajat mengatakan jam 6:15 itu mobil Alphard terjadi pergerakan. Sekali lagi ini kan kesaksian Pak Ajat kan ya, sebagai yang membeli bubur dan sopir angkot seperti itu. Artinya kalau misalkan begitu, bahwa Pak Yosep di reka adegan itu membopong almarhum Amelia, berarti lewat dari jam 6:15. Sedangkan ibu itu mengatakan Pak Yosep di sana sekitar jam 6, jam 15. Mana yang benar kalau demikian? Kata ibu itu jam 6 atau jam 6:30 Pak Yosep ada di sana, sedangkan di sini jam 6:15 diperkirakan seperti itu. Pak Yosep masih membopong kedua almarhumah. Mengangkat dan membopong kedua almarhumah.
Nah, tapi kita belum jelas di rekonstruksi itu jam berapa yang sebenarnya prarekon itu. Apa maksudnya pergerakan mobil Apat. Selagi ini kan hanya versinya Danu, keterangan yang disampaikan oleh Danu. Nanti kan akan disinkronkan oleh saksi Ajat dan saksi yang supir angkot. Seperti itu. Kesaksian dari Danu, supir angkot, Pak Ajat, dan tukang surabi. Apakah ini matching? Ada sinkronisasi? Sedangkan tadi saya sampaikan bahwa keterangan dari Bu Surabi sekitar jam 6 sampai setengah 7. Keterangan dari Ramdhanu yang lewat prarekon bahwa setelah Pak Yosep tidak diketahui pulang jam berapa. Ya. Karena kita tahu pergerakan itu jam 6.15. Ini kan ya itulah ini pihak kepolisian hanya bisa menjawab semua. Nanti disinkronisasi apakah kesaksian Danu atau pernyataan Danu itu kebohongan, tapi sementara kita ketahui bahwa sudah ada persesuaian kata Pak Dirnya. Terus apa dong arti daripada tukang surabi itu yang mengatakan bahwa Pak Yosep ada di sana jam 6.15, jam 6 atau jam setengah 7? Ya, kecuali kalau tukang surabi mengatakan misalkan ya jam 7 misalkan ya jam 7 Pak Yosep ada oke lah, ada persesuaian, berarti pulang dulu ke sana. Kalau misalkan 6/4 di Pak Ajat mengatakan mobil itu pergerakannya 6/4, selesai mengangkat aja katakanlah setengah 7, berangkat ke sana masih ada kemungkinan ya 20 menit ke rumah Cijengkol. Kalau misalkan jam 7 bisa ada kemungkinan untuk bisa beli surabi dulu. Apalagi kan katanya di piringan langsung nggak dimakan, diambil kan. Beli dulu surabi, terus ke rumah pulang jam 7. Tapi ada di TKP sekitar 7.15. Oke lah, perjalanannya dikebut misalkan ya 7.15 bisa nyampe lah. Masuk persesuaian sebenarnya kalau misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan seperti itu. Jam 6/4 pergerakan, memasukkan korban, Danu pulang, kemudian Abi pulang, Pak Yosep apakah ikut pulang juga ke Cijengkol beserta Ibu Mimin? Ya, pulang dulu ke sana sekitar ya kurang lebih, kalau misalkan bawa motornya ngebut mungkin kalau lagi gitu bisa saja. Yang tadinya kalau saya menerima motor sekitar 20 menit bisa jadi seperempat jam. Misalkan ngebut Pak Yosep das setengah 7 sampai jam 7:04 beli dulu surabi, kemudian pulang ke rumah, berangkat lagi ke TKP. Itu bisa masuk kalau kecepatannya seperti kecepatan yang luar biasa. Itu bisa masuk. Keterangan Danu bisa masuk. Ya. Tapi kita tidak tahu nih Pak Yosep jam berapa dari TKP pasca pengangkatan kedua korban. Misterius. Mana yang benar dan yang mana bohong, hanya pihak kepolisian yang bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.